إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وحبيب رب العالمين أبي القاسم أمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد بابنا بالله Duyupan dan a'izza talabah talibat Ma'had An-Nur dan juga Ma'had Ad-Zain yang kalau bergabung bersama kami pada malam hari ini, tajuk berbincang yang kita bicarakan dalam kitab Umdatus Sadiq dari Imam Al-Allamah Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala berkenaan dengan hukum hakam An-Nafaqah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqul al-Allamah Ibnu Naqib rahimahullah taala babu an-nafaqati. Nafkah yang kita bicarakan di sini baik itu nafkah daripada usul kepada furu' atau juga nafkah daripada furu' kepada usul atau juga nafaqatu az-zaujat. Dan yang ketiga, nafkah kita kepada hewan binatang yang hidup dengan kita. Tidak lupa daripada 4 bagian. Nafaqatul usul lil furu', mak dan ayah untuk memberikan biaya perongkosan kepada anak dan cucu, cicit dan selanjutnya. Nafaqatul furu' lil usul, itu nafkah anak-anak kepada mak dan ayah dan juga kepada kakek dan tuannya ke atas. Kemudian yang berikutnya nafaqatul zaujat. Nafaqatul zaujat, kita sebagai suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri. Hanya perbedaan nanti akan dijelaskan antara nafkah kita kepada istri dengan nafkah kita kepada anak dan keluarga. Kita punya tanggung jawab ke atas dan ke bawah. Katakan saja kita sekarang ke atas ada mak dan ayah. Kalau pada waktu mereka tidak ada pencaharian, tidak ada pendapatan, maka kita berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada mereka. Kita ke bawah pada anak-anak, selama mereka masih belum ada pencaharian, selama mereka masih kanak-kanak, masih kecil sebelum balik, kewajiban nafkah anak-anak dan cucu itu kepada kita. Jadi kita ke atas berarti usul, kita ke bawah berarti furu'. Nafkah kepada usul dan furu' ini ghairu muqaddar. Masuk ghairu muqaddar, ghairu muhaddad, tidak ada batasan. Ala qadril kifayah, yang penting cukup. Beda nafkah kita kepada istri ada hitungan. Jadi ikut level dan juga ikut keadaan daripada istri yang menjadi pasangan kepada seseorang. Dia anak orang kaya, dia anak orang yang dilayan, dia yang hidupnya senantiasa selalu diberikan fasilitas oleh keluarga dengan beberapa pembantu dan lain sebagainya. Dia orang sederhana, dia orang miskin. Dan juga pada masa yang sama bergantung kepada kehidupan si suami itu sendiri. Jadi kalau seandainya dengan kita kawin dengan seorang perempuan yang dilayan, kita mau tidak mau kita akan kena carikan pembantu, carikan orang yang akan melayan dan juga akan mengurus urusan keperluannya sehari-hari. Tapi kalau dia orang biasa, maka kewajiban yang diwajibkan pada kita memberikan makanan itu ikut kemampuan kita. Dengan arti kalau kita orang kaya ada hitungan, kalau kita orang sedang ada hitungan, kalau kita orang miskin pun juga ada hitungan. Apa perbedaan dengan yang tadi? Ya ini, kalau seandainya ketentuannya kita tiap hari wajib memberikan katakan saja dalam 15 ringgit. 15 ringgit per hari berarti dalam per bulannya 450 ringgit. Kalau ternyata nafkah bini tadi itu disebabkan karena krisis ekonomi, disebabkan karena pencaharian yang serba susah,
Sehingga sampai tidak kurang daripada 2 bulan suami tidak dapat memberikan nafkah kepada istrinya. Istri hidup dengan nafkah dia sendiri, itu akan jadi hutang piutang. Akan jadi hutang piutang, berarti suami punya tanggungan sebesar 900 ringgit untuk 2 bulan pembiayaan yang tidak diberikannya kepada istri. Beda nafkah kepada mak dan ayah. Pada mak dan ayah, jadi kalau seandainya dia tidak mampu, ya apa boleh buat. Tapi itu tidak menjadi hutang yang harus dibayar kalau pada waktu dia mampu. Itu perbedaan antara nafaqatul zaujah dengan nafaqatul ahal. Nafaqatul zaujah muqaddarah, ada ketentuannya. Jadi ketentuannya itu bergantung kepada kemampuan. Nafaqatul al-ahal bergantung kepada kecukupan. Yang penting cukup. Banyak sedikitnya tidak ada pengaruh. Nah, jadi yang penting cukup untuk pulang mereka. Cukupnya berapa dalam sebulan? 300. Oke, kita berikan uang 300 ringgit per bulan untuk mak atau juga untuk ayah atau juga untuk anak. Lanjut. Tadi usul, kemudian furu', kemudian zaujat. Yang ketiga nafaqatul al-mamluk. Mamluk di sini ya imam kita dengan hamba sahaya yang kita miliki, atau juga dengan pembantu-pembantu kita, atau dengan seumpama binatang ternak hayawan muhtaram. Kita juga berkewajiban untuk bagi makan ayam, untuk bagi makan itik, untuk bagi makan kambing, kerbau, lembu, binatang ternak yang kita pelihara, dan begitu juga dengan seumpama kucing yang ada di rumah. Itu tidak ada batasan. Tidak ada berapa kita harus keluar biaya, ya ikut keperluan dia lah. Kalau udah kenyang udah tak payah. Seperti dengan ikan misalnya, kita kan udah bagi makan lah. Tapi kalau ternyata dia sudah memadai makannya dengan lumut, makannya dengan rumput-rumputan, juga dengan tanah air yang mengalir, ada zat makanan dari situ, ya itu sudah selesai kewajiban kita terhadap binatang yang kita miliki. Khair, bismillahirrahmanirrahim. Satu persatu, Kitabu An-Nafaqati. Amin. Babun nafaqati yajibu 'ala az-zawji nafaqatu zawjatihi yawman biyawmin. Yauman biyaumin, yajibu 'ala zawji nafaqatu zawjatihi yauman biyaumin. Diwajibkan kepada suami memberikan nafkah kepada istri per hari. Yauman biyaumin, maksudnya kita tidak mesti harus bagi nafkah untuk 1 bulan, per hari. Ya, ini juga meringankan. Ala kulli hal, orang yang cari makan seperti yang dapat upahan per hari, berarti dia juga akan memberikan nafkah kepada istri per hari juga. Oke, sekarang nih papa mau berangkat nih. Tuh hari berapa? Oh, hari ini udah teringin dah nak makan nasi mandi, minta 30 ringgit lah. Oke, 30 ringgit. Tuh besok mana kira-kira nak makan sayur? Sayur apa kira-kira, ya jenis fasulia, jenis kacang, ini. Berapa kira-kira? 15 ringgit. Oke, begini. Yauman biyaumin. Itu al-hasabil ittifaq sebenarnya. Yauman biyaumin itu yang diwajibkan. Tapi kalau sehari kita nak per minggu, takkan ke sebulan hari susah juga. Takut kalau terlupa kita bagi duit macam mana? Jadi kelaparan istri di rumah. Nah, itu aturannya. Tapi kehidupannya beda lagi. Secara aturan memang seperti itu. Secara aturan ada hitungan angka. Tapi secara kekeluargaan, secara harmoni dalam pasangan dua laki bini, tak adalah, bang, apakah kemarin itu kurang 5 ringgit? Tak adalah bahasa seperti itu. Jadi itu kita saling tafahum lah, saling memahami kewajiban kita sebagai suami memberikan nafkah kepada istri. Jadi apakah kira-kira dengan bahasa berkira sangat, hitungan betul, detail sangat, sehingga sampai semuanya dikira dengan hitungan yang cukup? Tidak seperti itu. Tapi secara aturannya memang seperti itu. Secara realitinya dengan kita hidup bersama, kadang-kadang kita keluar banyak, kadang-kadang kita keluar sedang. Jadi katakan saja dengan kita, kalau kita sudah kawin, kalau hidup di sini mungkin barangkali uang 1.000 ringgit itu dah memadai lah. Salah, kita masih boleh nabung lagi. Asalkan rumah kita tidak nyewa, tidak ada bulanan kereta, tidak ada bulanan motor, hanya setakat untuk makan saja. Untuk beli odol tidak akan beli tiap hari. Bat gigi paling sekali dalam 2 minggu tuh kan tak tentu habis. Kalau dia hak besar tuh cukup sebulan tak habis. Sabun pun juga, itu keperluan juga.
Yang ada kena mengena dengan kesehatannya, makanannya itu kewajiban kepada suami. Tapi yang kena mengenanya untuk dia bersolek, untuk dia berdandan, untuk dia lebih tampil lebih seksi seperti apa, itu sebenarnya perobatan yang semacam itu dia yang tanggung. Itu bukan kewajiban suami untuk memberikan biaya seperti itu. Dia pengen mau lebih seksi, misalnya dia pengen mau tampil seperti apa dengan suaminya, itu kewajiban dia. Tapi ala kulli hal hidup bukan dengan angka, bukan juga dengan hitung-hitungan seperti itu. Kalau itu jadi susah lah. Jadi kita macam seperti bisnis jadinya. Macam seperti kalau kita berkira sangat nyuci pakaian, nyuci baju, ayan ini, oh masalah betul. Jadi masing-masing pengertian, toleransi, dia kerjakan tugas-tugas urusan rumah dengan baik, kita juga laksanakan kewajiban kita dengan baik. Kewajiban kita memberikan perlindungan, kewajiban kita memberikan nafkah dan perongkosan. Rumah bocor, jangan sampai istri yang kita suruh memperbaikinya. Ya memang kita konsen tinggal di situ, tapi itu kewajiban suami untuk memberikan nafkah, memberikan kiswah, dan juga memberikan sukna. 3 yang diwajibkan. 1 nafkah, 2 tempat 3, ketiga adalah kiswah, pakaian. Pakaian itu ikut waktu, ikut musim. Jadi kalau ternyata pakaian yang kemarin itu sudah tidak layak untuk dipakai, kita akan berikan lagi sepasang, 2 pasang pakaian. Mana ada orang berikan 1 pasang, 2 pasang pakaian. Orang kalau dia punya duit, kalau tadi belikan pun dia online sekarang, ini habis. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau sudah dapat handphone Android, kalau sudah ada handphone, ada jaringan internet, terus masuk dalam YouTube, dalam iklan Lazada, maksudnya tidak ada tambahan. Lazada wala nakaza. Kalau udah masuk situ, jangankan muslimat perempuan, kita laki-laki pun tergiur tengok situ. Kadang-kadang tengok harga murah, tentunya kualitinya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kadang-kadang memang murah. Nah, jadi susah apa? Pertama kita tidak tahu harga. Kemudian yang kedua tampil cukup menarik, macam-macam keperluan yang diperlukan. Yang sehingga kadang-kadang kita terbabit. Ada jam tangan, katanya harga 10.000. Sekarang ditawarkan dengan diskon 90%, tinggal 1.000 saja lagi. Siapa yang tak teringin? Harga daripada 10.000 RM jadi 1.000. Ini buatan Swiss. Bagus, ada berliannya, kemudian di bawahnya ada apa lagi? Jadi kristal, kemudian ada berlian, dan selain daripada itu ini pasaran harganya masih dalam 10 ribuan. Jual harga obral, harga di sini apa? Bahasa sana harga cuci gudang. Harga runtuh. Ada sebut juga cuci gudang. Maksud cuci gudang itu untuk bersihkan, nak jual habis semuanya, obral semuanya. Itu yang menggiurkan kita. Banyak potongannya, banyak apa? Kamu tertipu juga ala kuliah. Khair. Jadi nanti kalau sudah berumah tangga macam itulah. Jadi ya serba bertoleransi. Cukup alhamdulillah, banyak syukur, kurang insyaallah memadai gitu. Qala yajibu nafaqatu zauja ala zaujati yauman bi yaumin. Naam. Fa in kana musiran lazimahu muddani minal habbil muqtati fil baladi. Qala in kana musiran, kalau suami itu orang yang berkemampuan, lazimahu muddani min quti ma yu'tadu bil balad, daripada qut, daripada jenis makanan pokok yang dimakan di negeri itu. Jadi kalau istri kita makan nasi, jangan kita bagi gandum. Bang, gandum murah. Dah, dia tak pada makan gandum, tak pada makan roti. Orang yang memang kaki nasi, bagi roti canai 5-6 keping pun bagi dia belum makan lagi. Udah sarapan? Gimana belum? Tadi kan kita udah sarapan pagi tadi itu. Habis 3 keping, 4 keping roti canai. Katanya sarapan tuh kalau udah makan nasi 5. Oh, salah. Jadi mudan tuh 2 mud. 2 mud tuh 2 kilo lah lebih kurangnya. Kurang daripada 2 kilo. 1 mud sepenuh 2 telapak tangan. 2 mud itu per hari. 2 mud gandum, 2 mud beras,
itu rasanya sudah makanan banyak tuh kalau 2 mudan. Jadi 2 mud itu dengan nilainya. Kalau kita katakan 2 kilo pun 2 kilo beras, 1 kilo beras itu sebenarnya cukup untuk dimakan 6 orang. Ya, 1 kilo, sekilo cukup kalau untuk seperti kita sekarang. Kenapa? Untuk makan 3 kali sehari. Jadi kalau 1 kilo dimakan untuk 6 orang, berarti dia sendirian 3 kali makan cukup. 3 kali makan double untuk 2. Insyaallah sekilo masak untuk 3 kali makan. Lebih daripada cukup. Tapi karena tadi musir jadi mudan. Jadi dari sudut mana mungkin perbedaannya? Mungkin daripada sudut jenis berasnya. Biasa mud atau 1 kilo. Yang musir 2 kilo. Tapi hitungan sama. Apa bedanya? Nasi basmati dengan beras biasa. Ini 3 ringgit, yang itu harganya jadi 7 ringgit per kilo. Min qoti ma yuqtatu fil balad. Jadi pada jenis kot yang dimakan di negeri itu. Maksudnya daripada makanan pokok, daripada makanan dia. Jadi bukan ikut makanan tempatan. Min qoti ma yuqtatu fil balad, daripada jenis kot, artinya makanan pokok yang dimakan di negeri itu, kalau dia memang daripada orang negeri itu. Tapi kalau dia bukan orang negeri berkenaan, katakan saya seperti Arab. Arab dia tata kalau dia tidak makan roti. Dia nasi paling sekali sehari. Nasi mungkin siang atau malam. Selalunya siang. Malam roti. 8 pagi roti. Arab tak boleh makan nasi waktu pagi. Tak boleh. Jadi subuh makan kacang full. Kemudian dengan roti, saksuka. Apalagi jenis-jenisnya. Ya, ada jenis kiju, ada jenis madu, apa segala macam itu 8 pagi. Kenyang juga ala kulli hal. Kenyang. Kita Melayu, keripap donat itu sebagai tambahan. Kue itu tambahan. Yang asasnya apa saja? Roti canai atau nasi lemak, nasi dagang, nasi kerabu, nasi belau. Insya Allah besok makan nasi belau nanti di Kelantan. Nasi belau Kelantan saja yang sedap. Nasi lauk manapun bagi saya tak ada. Bagi Abi tak ada yang sedap. Dan di Kelantan pun tidak semuanya nasi belau sedap. Ada tempat-tempat tertentu memang spesial tempat itu, tahu sekarang masih buka atau gara-gara PKPD ini dah tak ada lagi dah. Situ ada daging kambing, ayam kampung, ada ayam biasa. Khair, urusan makanan. Baca. Wa in kana mu'siran famuddun. In kana mu'siran famuddun. Mu'sir, ya pendapatan adalah dalam 700 sebulan, 1000. Seperti musim sekarang nih, kalau boleh dapat 1000 pun sebulan, itu sudah cukup lumayan untuk keperluan. Ada orang yang dapat kurang daripada itu. Gimana? Kalau ikut belanjaan, pergi bawa troli. Dulu masih ada GST lagi, ada GST alhamdulillah buat jadi ringan. Troli yang ringan, biayanya. Alhamdulillah GST jadi padam sama PS ya. Masa zaman PS dihapuskan. Nah, kalau tidak ada GST di sini pada waktu itu baru dalam 70%. Baru 6 ke 7%. 6% siki aja. Jadi mananya daripada 1000 jadi kepada 1060 aja hitungannya. Kita GST 12%. Tengok kalau kita makan di restoran, buasan cukai. Cukai apa itu? 12 PPN, 12%. 12% daripada 1000 berarti udah 1120. Oh, banyak. Makanya ada GST jadi ringan beban kita. Apa yang ringannya? Bawaannya bayarannya banyak tapi bawaannya jadi ringan. Troli yang tadinya penuh sekarang troli tinggal separuh aja lagi isinya. Senanglah lah kulihat. Muasir isi penuh troli, belanja saja kamu ke mana saja, terserah, Giant kah, Tesco kah, Maidin kah. Kalau sampai penuh troli confirm dalam 5, 6, 700-an. Kalau udah sampai 2 troli anak-anak juga turun, Allah, semuanya ambil semuanya ambil. Perempuan ya, bukan perempuan siapa, perempuan umum lah. Dia kadang-kadang udah bergila.
Udah dia suka diambil. Ambil. Makanya kalau pada waktu berbelanja itu seloknya jangan dia yang bawa troli atau jangan dia yang bawa barang. Biar kita yang bawa troli, dia gendong anak. Nah, kita ambil barang. Kalau dia yang masukkan barang yang keperluannya untuk 3 bulan ke depan pun udah dibeli daripada itu. Banyak jadinya banyak. Ini perlu nih nanti. Jadi kita tak ada lagi di rumah. Tapi rumah kan masih belum habis lagi. Tak apalah, apa siapa lah. Ambil. Penuh. 1.100 habis. Gaji sebulan habis dalam sehari. Nah, 2. Kalau udah kawin nanti bini jangan dibawa pergi ke mall-mall. Beli belanja pasar malam. Barang murah situ. Sama aja jenamanya sama aja. Sama aja. Kenapa? Sebab kalau pergi ke mall, sewa kedai mahal. Pekerjanya mahal. Kemudian kawasannya elit, tinggi. Tapi kalau pasar malam harga standar. Tapi mereka tak mau pergi pasar malam. Itu masalahnya. Kenapa? Kampungan itu. Masa kita banyak itu malu. Kita beli pasar mahal, beli. Pada kualitas sama. Jenama yang sama, kualitas yang sama, bentuk model yang sama, tapi harga beda. 30-40 ringgit. Kenapa? Situ kan lain. Datang ke situ pun sudah lain penampilannya. Kalau pasar malam campur dengan orang kampung, dengan semuanya. Kemudian yang kedua, kalau istri berbelanja, dia tidak tengok harga, dia tengok model. Kalau kita berbelanja, kita tengok angkanya. Jadi kata itu yang bagus, dia bilang yang bagus yang itu. Kok Abi gitu melihatnya? Ya saya tidak lihat model pakainya, aku lihat model harganya murah sedikit. Kita carikan yang murah. Betul kan akhwat, betul muslimat tuh, masya Allah tabarakallah. Kalau muslimat berbelanja yang tengok fashionnya, tengok modelnya cantik, wow, ya lah memang harganya pun cantik juga. Kalau kita tengok juga modelnya, tapi lebih utama lagi dengan kita tengok angka berapa harganya. Nah, pedagang dia pintar. Dia kalau pada harganya 100, dia tidak tulis 100, dia tulis 99. 99,9 tinggal sekupang lagi 100. Nah, mahal nih. Iya kan? Kurang dari 100. Oh, Masya Allah. Tak sampai 100 ya, tak sampai sekupang aja lagi. Tak sampai 100. Itu juga tuh daya tarikan orang jualan seperti itu. Jadi tak mau dicukupkan sampai 100, ditulis 99 saja. 99, 9 kupang. Khair. Qala wal mu'assir 1 mud untuk 1 hari. Baca. Mud semes. Jadi yang mampu, yang kehidupannya musir, orang kaya 2 mud. Basmati. Beras yang harganya katakan saja 8 ringgit per kilo. Itu untuk orang kaya. Untuk orang yang musir, beras yang 4 kilo, yang sekilonya 4 ringgit. Yang sedang-sedang, yang 6 ringgit. Begitulah. 1,5 kilo tadi itu. Mudun wa nisf. Naam. Ya. Wa yalzamu ma'adzalik dengan hitungan yang 2 kilo, 2 mud, 1,5 mud, yang 1 mud, ujratu tahan, ujrah untuk menggilingnya. Tahu giling? Daripada padi sebelum menjadi beras, padi dulu kan. Nah, untuk membuang kulitnya itu namanya tahan. Untuk ditahan. Ujratu tahan, upah menggiling. Kalau dijadikan roti, upah buat tepung, menumbuknya, tumbuk supaya jadi tepung. Jadi itu dahulu kan sangat-sangat caranya sangat tradisional sekali. Jadi segala keperluan itu ditangani sendiri. Sekarang kita tinggal milihnya lagi, yang penting duit. Takkan dengan kita beli langsung, terus beli bandum, sampai ke rumah tumbuk lagi, cari penumbuknya. Nggak, kerja banyak. Nggak, beli tepungnya sudah selesai. Kalau nak masak, beli beras. Kalau nak buat roti, beli tepung. Dah selesai. Bukan kita beli langsungnya. Beli langsung, beli penumbuknya, beli apanya. Panjang cerita kalau macam itu. Nah, buat baju, dah beli baju yang sudah jadi. Takkan kita beli mesin jahit.
Mesti gunting. Bah, gunting satu, mesin jahit dua, kemudian benang. Masalah lah. Syukur-syukur kalau pandai menjahit. Dan digunting kayaknya pakai tak sedang. Kenapa nih sumbernya? Kamu bukan tukang jahit. Kamu biasa pakai baju. Jadi kita sekarang, Masya Allah, semuanya serba jadi. Penting ada duitnya apa saja. Jadi rincian-rincian yang seperti situ tuh itu tidak mutlak harus seperti itu. Tapi pada umumnya memang upah tahan, upah pembersihan, upah penggilingan, masak dan lain sebagainya. Alhasil jadi tidak hanya sekedar bagi gandum, bukannya setakat bagi beras, tapi juga ada lauk pauknya, juga ada tambahannya sayur menyayurnya, ada mentimun, ada bawang putih, bawang merah, seledri, tak apalah, kulli hal serahkan. Naam, qala terus. Wal udmu ala hasabi adatil baladi minal lahmi wad duhni wa ghairi dzalik. Wal udum, dan juga lauk pauk ala hasabi ala ada minal lahmi, daripada daging, ayam, ikan kebiasaan. Bukan saban hari makan daging, bukan juga saban hari makan telur. Mahalat banari pagi telur lembu, mata lembu, siang mata lembu, malam mata lembu. Udah berbulan-bulan makan mata lembu. Masih syukur lagi kalau tak jadi lembu. Makan telur. Yang tak pandai masak, setakat ceplok. Kita ada juga yang macam seperti tom yam. Tata yang tom yam itu beli juga. Nah, mungkin kita karena kurang ibunya, kalau kita buat sendiri tak mau jadi. Telur dadar mereka tuh lain rasanya, tak tahulah gimana, mungkin udah di apa-apakan. Jadi kalau kita buat telur, kita aduk juga, kita kacau juga, masuk. Jadi kalau masuk terus bebuih begitu, ada nampak bau pun nampak wangi harum gitu. Itu kalau makan di kedai ya, karena bayar. Kalau di rumah tak bayar, jadi tak ada sedih seperti itu, tidak ada. Nah, jadi kalau kita nak jimat itu tadi, tapi tidak boleh odom yang sesuai dengan adat kebiasaan. Mungkin dalam seminggu makan daging 2 kali, mungkin juga ayam dalam 3-4 kali, ikan juga ada, ya kadang-kadang sardin, kadang-kadang udang. Kalau sewaktu-waktu beli ketam mahal, sampai 3-40-an kan, 1 kilo. Udang pun kalau udang yang macam embu jari ini sudah dalam 40-an juga per kilonya. Nah, beli yang sesuai dengan keadaan. Jadi jangan sampai dengan kita bahasa orang kampung, ganal daripada pasak, apa bahasanya, pasak ganal, gedean apa daripada pasak, maksudnya. Jadi kita sesuaikan dengan kemampuan kita lah begitu, maksudnya. Ada satu pepatah, lupa pepatahnya seperti apa. Jadi jangan sampai dengan kita kena bergaya aksen atau apa lagi. Nih, uang belanja beli pizza Hut yang harga 30 ringgit, bayar 50, kembalinya nggak apa-apa. Ayalah, dulu 5 kupang pun ditunggu. Sekarang sedekah 20 ringgit, salah. Kenapa? Depan istri belanja. Nah, tunjuk kita ini dermawan murahan. Ya, takut nanti kalau seandainya itu kita perlukan. Jadi kalau sudah berbelanja, sudah biasa belanja di situ, takut kalau lain kali dia lain kita seperti itu. Kita bayar 100, masa udah kembali 30, dia tak kembalikan yang 30-nya. Nah, jadi kita menunggu. Kok kenapa tak ada kembalinya? Dia sudah terbiasa kalau kita bayar, kita nggak pernah ambil kembalinya. Sekarang lain ceritanya, sekarang musim Covid, 30 pun. Kita tunggu, dia ada bagi, Mbak. Kembalinya nggak sedekah, Pak. Oh, dulu sedekah, sekarang dah minta sedekah kita. Nah, jahil ceritanya. Jadi ala kulli hal, budaya itu mungkin kadang-kadang diperlukan juga, tapi tetap tidak bagus sebab kita menunjukkan yang tidak sesuai dengan keadaan.
menunjukkan kemampuan yang pada waktu kita tidak mampu atau tidak bagus. Kita yang terbuka saja atau dengan hati yang biasa-biasa aja lah, tapi yang molo-molo yang berlebih-lebih itu tanpa ya. Nak bergaya apa dengan bini? Tak ada, tak jadi kebanggaan juga. Tapi jangan juga tak biar kita yang tidak bagus tuh keluar satu persatu. Kenapa dengan dia? Kalau berbelanja tuh perempuan dikatakan kalau dia berbelanja kadang-kadang sampai 5-6 kedai dia try harga, itu pun belum tentu beli lagi. Tanya itu, tanya sampai kedai yang ke-6. Terus pada akhirnya balik pada yang kedai yang pertama. Ada. Kenapa? Harga udah sama, ambillah dah, selesai. Paling beda pun dalam 3-4 dikit. Udah katanya takut kalau sana ada lebih murah lagi. Tanya lagi, boleh kurang mbak? Sama di situ tadi kan 300.000, itu juga 300.000. Tak ada beda harga, memang harga pasarannya seperti itu. Tapi ditawar. Belanja desain, tak ada tawar menawar. Ya hitung, mbak tolong hitung dulu. Itu 30, udah diskon ya? Kasih 25 bu. Nggak ada beli desain, tak ada tawar menawar. Kalau ada tawar menawar itu mungkin pasar malam, barangkali kita beli tawar menawar. Tapi kalau yang sudah ada angka, sudah ada harga, itu tidak boleh tawar menawar. Jadi udum, lauk pauk yang sesuai dengan keadaan. Apa dia? Laham. Kalau kita sekarang daging, ayam, ikan, dan juga dengan jenis-jenisnya. Bervariasi. Nah. Fa in taradaya ala akhdhi al-iwadi an dzalika jaza. Intaradaya az-zawjan, kalau mereka saling merestui ala akhdil iwadi min dzalik, untuk mengambil pengganti daripada itu kebanyakan tuh susah tuh. Per hari ini minyak tuh 2 hari nih. Ini kecap 3 hari jangan habis lah kecapnya. Ini sambal nanti tidak tertutup, nanti tolong ditutup. Ini beras kan masalah lah nih. Satu-satu bagi sebiji kentang, kemudian tomato 2 biji untuk masak hari itu, kemudian ikan kering kita potong pun juga. Ini ikan kering ini untuk sebelah malam nanti makan ikan kering. Ayam nih sepotong ayam untuk makan tengah hari. Kemudian nih apalagi ini soya, pasolia kacang muncis atau kacang panjang tuh, kacang panjang kacang. Nah, itu kacang itu juga untuk lalapan nanti itu. Di mentimun jangan dihabiskan, nah, di mentimun mahal nih. Di keret juga mahal, habis satu aja untuk buat sop. Tuh rumit yang macam tuh, yang tadi tuh untuk lauk, untuk nasi atau untuk beras, kemudian untuk tambahannya sayurnya. Intaradaya ala akhdil iwad, total semuanya Rp30. Per hari Rp15, hitung 450. Per hari Rp20. Bulan 600. Nah, kasihkan Rp600 untuk keperluan 1 bulan. Itu mana taradaya ala iwadi. Nah, jam berapa nih Abi? Gak bawa jam nih. 9 10 20 menit lagi. Walaha ma tahtaju ilaihi min ad-duhni lirasi wal-sidri wal-mishti wa thamanil ma'i. Walaha, dan bagi istri juga punya hak untuk mendapatkan keperluan yang diperlukannya daripada seumpama duhun minyak. Itu kewajiban suami belikan minyak. Kalau tidak usang rambut istri. Jadi tidak jauh beda dengan sarang burung rambut masyaallah itu kusut. Kalau pernah disisir, gak ada masalah shampoo, gak ada sisir, tidak. Kalau guna sisir plastik patah sisirnya, sikatnya. Rambutnya kusut betul. Perawatan. Nanti kalau kita lihat rambut orang hitam tuh kerintingnya yang memang susah dirungkaikan. Kemudian pas susah dirungkai, ada yang mereka ayam. Perasaan gak yang mereka lipat-lipat di untainya cantik, masalah. Duhun, minyak kapal, minyak angin, minyak kayu putih, bam. Itu keperluan-keperluan yang diperlukan untuk kesehatan. Seumpama sabun, seumpama apalagi pembersih itu. Nah, jadi ada pewangi misalnya untuk basuh pakaian, itu kewajiban kita juga untuk mempersiapkannya. Ulang, wajibu. Kadzalika Walaha ma tahtaju ilaihi min ad-duhni
Minad duhni, minyak. lirasi wasidri Wasidri, sidir itu jenis sama dengan sabun. Dulu sidir, sekarang kita udah guna sabun. Sabun dengan shampoo untuk alat pembersih. Wasidir, sidir itu daun sidir. Jadi daun itu mengeluarkan zat sabun kalau kita gunakan. Jadi kalau kita sekarang mandi pakai sabun, dulu pakai sidir. Sidir itu kalau disapu-sapu keluar zat sabunnya, akan membersihkan kulit. Sekarang udah banyak macamnya. Dan itu mahal. Jenis-jenis shampoo, lipstick, gincu. Ya adalah gincu yang macam pentomen itu ada yang harganya RM2. Tapi gincu yang kelas 60, 50, apalagi kalau dengan yang produk-produk alif, mim, nun, waw, itu panjang. Produk Datu Pida, Datu Alif, Datu siapa semua tuh. Alat kosmetik. Dan kalau kita tengok katalog tiket tuh, katalog penerbangan, ya, majalahnya. Kalau kita buka jenis-jenis minyak harum perempuan itu 2-3 kali lipat lebih mahal daripada harga tiket. Tiket kita setakat RM150 ya, ada jenis minyak harum harganya RM350. Pen. Jangan berbelanja di pesawat, belanja pasar malam. Apa belanja di pesawat? Ya berasa semuanya mahal. Kalau agak murahan ya belanja makanan mungkin agak murah sedikit. Kalau naik Asia oke lah. Tapi kalau nak beli hadiah di pesawat belinya, beli jam tangan, beli perhiasan, 2 kali lipat lebih mahal. Nah, mos, sisir, sikat. Jadi kita buat kewajiban untuk belikan air mandi dia, karena kita yang punya kerja. Kalau ikut hukum, kalau dia mandi uzur, dia kena bayar air. Kalau dia mandi jima, kita kena bayar air. Atau kalau ikut hukum. Jadi, Bayang mau mandi apa, Yang? Ya mandi kebugaran, kesehatan. Nah, bayar sendiri. Itu yang berkira tuh. Tapi kalau mandi janabah, itu kita kena bayar. Ma'ul ghusl, ma'ul ightisal, kita wajib belikan air mandi. Kan susah, nak. Zaman dahulu seperti itulah. Kalau zaman kita sekarang semuanya sudah tinggal pakai pipe air. Semuanya sudah jadi, semuanya tinggal duitnya saja lagi. Au nifasan. Kalau sebab mandi tadi itu jima atau nipas. Kalau sebabnya untuk kebugaran, untuk kesehatan, supaya dia lebih segar, atau juga misal saja yang seperti itu jenis-jenisnya, seperti kita belikan sauna. Nah, sauna mahal, dalam 800-an ya harganya. 1.000 kah? Sauna masuk bang puluh tuh. Nah, tuh kita wajib belikan. Di sauna kita wajib belikan air mandi junub. Air mandi junub, air mandi nipas. Lepas dia bersalin, dia nanti lepas berjalan mandi nipas, itu kita wajib belikan air. Tuh kalau anda berkira seperti itulah, kita kena tanya, yang mandi kan? Mandi lah nih, dah lama dia tak pernah mandi. Mandi apa itu? Mandi sunat, bayar sendiri. Mandi kebugaran, bayar sendiri. Mandi itu kecantikan, keselesaan, bayar sendiri. Mandi jima, suami yang bayar. Mandi janabah, mandi nifas, suami yang bayar. Yalzamhu, tidak wajib suami membayarnya. Kalau sebabnya seperti haid, yang lainnya, jadi juga termasuk solikan untuk kecantikan. Kecuali kalau untuk yang ada masalahnya kepada suami. Nah, dan tidak wajib kepada suami untuk membayarkan harga minyak harum untuk dia berwangi-wangian. Lebih-lebih lagi kalau minyak harum zaman sekarang, mana mau minyak harum perempuan tuh nggak ada yang murah. Kita pakai minyak harum malaikat subuh RM5 2 botol dapat. Orang biasa RM5 sebotol, kan dapat 2 lagi. Pakai sapalit dia itu. Jadi kalau perempuan mana mau minyak harum yang jenis-jenis seperti itu. Mesti yang jenama luar, namanya pelik-pelik, namanya tuh barat-baratan. Nggak ada 1000 bunga atau namanya
2.000 bunga, mesti namanya yang pelik-pelik. Kita juga tak tahu. Apalagi kalau sudah ada dalam iklan, kalau perempuan tengok fashion pakaian, buatan Prancis, model Prancis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi paling senang kita belanja di Mekah. Di Mekah tuh daripada gelas yang paling bawah sampai pada yang paling mahal. Dari abaya perempuan misalnya, daripada harga 15 real sampai pada harga yang beribu-ribu ke atas. Semuanya lengkap. Yang tidak lengkap duitnya saja kadang-kadang. Sama ke Tanah Abang. Tanah Abang jangan bawa duit banyak. Satu, kalau Anda pergi ke Tanah Abang, pastikan kamu Anda belanja apa. Catat dulu. Kalau tidak, belum sempat beli yang kita cadangkan, dia sudah habis belanja untuk perkara-perkara lain. Satu floor, satu tingkat, bag semuanya, macam-macam bag. Dan kita pun tengok, tak ada rencana Anda beli bag. Tingkat berikutnya, semuanya kasut. Tak ada rencana nak beli kasut, tapi tiba ada kasut cantik kayaknya. Pada cadang kita nak beli baju kamis, nak beli kain, tapi itulah tadi itu. Lihat harga, boleh tahan, murah juga nih, diskon lagi. Banyak potongannya 50%. Jadi yang direncanakan nak dibeli, belum terbeli lagi, duit sudah habis. Satu, bawa duit jangan lebih, atau bawa duit secukupnya untuk keperluan yang diperlukan. Yang kedua, jangan bawa kad, jangan bawa ATM. Kalau buat ATM nanti kita jolok di situ, habis lagi nanti. Sebab mesin ATM ada di situ, di pasar. Jolok habis. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu belanja. Sama juga ke Mekah seperti itu. Orang buat ke Mekah bawa duit banyak mana pun tidak akan dihabiskan. Tengok baju-baju, corak-corak baju kamis. Banyak kan yang sana. Model-model fashion. Model bagus buatan Cina. Borderannya pun juga, cantikannya pun juga. Murah. Murah, sana beratus-ratus ringgit. Iyalah, harga Malaysia memang 100 ringgit. Kita bukan di Malaysia, kita belanja di Mekah. Mekah setakat baju jubah yang Haramain itu 55 real kan. Sini berapa? 80 lebih. Tak baru Haramain. Belum Syarifainnya lagi. Tapi kita masih tak terlalu banyak pilihan, kita laki-laki. Allah, perempuan banyak jenis, banyak model, banyak fashion. Masyaallah tabarakallah. Lihat itu cantik, beli lagi. Lihat itu cantik, beli lagi. Tanah Abang pun juga seperti itu. Dah kita beli 3 dari situ, rasa cukup. Nah, cukup 1 orang, 3 orang, 3 kali 3 9, cukup dah. Beda kedai lain tengok, lawa lagi. Cantik juga, beli lagi, habis duit. Masyaallah tabarakallah. Tak ada sifat yang paling bagus daripada sifat qanaah. Jadi kalau ada belanja, balik je lagi, jangan lagi tengok kedai lain. Nanti buat kita jadi sakit hati je. Belanja di sana, boleh. Silakan belanja, boleh. Berapa, Pak? Yang mana, Pak? Yang itu. Oh, itu 300, Pak. Kok mahal? Ada yang murahan. Ada barang, ada harga. Oke, yang mana? Yang itu 200. Udahlah itu aja ada 200. Nggak bisa Pak, masih belum untung. Oke lah kalau Bapak mau 29. Tak kata dah. Saya tawar 1 kali saja 200. Kasih, enggak kasih. Udah kasih 50 lagi Pak. 2,5 lah. 200 oke. Kalau enggak ya udahlah. Udah kasih 200. Kita pun, Masya Allah. Bayangin, dari 300 dapat 200. Wah, seronok kita. Kamu lupa beli itu pulangnya lagi. Baliknya lagi. Kalau kamu jalan lagi nanti naik ke atas, kedai lain, yang tadi kita beli 200, 150 di situ. Wah, yang boleh-boleh tadi itu banyak boleh menipu. Astagfirullahaladzim. Tadi kita terasa hebat betul. Dalam hati, saya bukan orang tempatan, bukan bahasa gue yo lolo apa. Kata dia jam kita bahasa Malaysia tam, tapi kita merasa hebat lah. 300 jadi 200 Bang, murah nih. Di Malaysia nih harganya 400 ringgit nih, ini dapat 200 ya. Iyalah, ongkos tiket terbang berapa? Ya kan di harga macam tuh. Kita beli sini obat gigi di sini, mungkin harganya 3 ringgit. Kalau kita pergi ke Pekan dapat 2 ringgit. Suko. 2, 3, beda 70 kupang, 70 sen.
Ya tapi ke sini ke sana taksi berapa? Astagfirullahalazim, nalillahi wa inna. Jadi kalau belanja ya nanti beli lagi, ya kita jadi sakit hati kena tipu. Jadi bagaimana caranya? Abi nasihat aja, abi potong tipu juga. Tetap kita belanja, dapat yang murah, kualiti bagus, beli lagi. Duitnya ada, beli lagi. Memang sepatutnya kalau udah beli, balik. Supaya kita entah tahu berapa harga yang sebenarnya. Kalau pada itu ada harga yang sebenarnya ternyata lebih murah, nah, itu yang buat kita jadi sakit hati. Supaya kita jangan sakit hati, beli dan apa tuh? Beli rumah, selesai. Jadi, tapi yang paling masalah nanti sama-sama kawan ini sama-sama bongkar barang. Dia tunjukkan barang belian dia di kedai-kedai yang dia beli, kita juga kita tunjukkan. Ternyata kita tinggal barang yang sama, dia dapat murah, sakit hati lagi. Gitulah kehidupan. Jadi biasa kadang-kadang kena tipu, kadang-kadang untung, kadang-kadang ketipu. Wala ujratut tabibi. Upah tabib juga kita wajib. Tapi bahasa hukum toh. Takkan isi sakit kita tak bagi dia bayar. Yang tayang, maaf dokter katanya untuk saya check up tadi itu obat sekaligus dengan pemeriksaan Rp250. Sudah sakit, dengan bayar Rp250 tambah sakit. Akhirnya sepatutnya sembuh dalam 3 hari. Sampai seminggu tak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena duit tabungan si pada dia kena bayar untuk dia berobat. Bang, tak ada bang, tuh ada bacanya dalam kitab fikih. Upah berobat kamu bayar. Tapi beras aku belikan, lopa aku belikan. Untuk kamu berobat, untuk kamu supaya seksi cantik, itu kamu kena bayar semuanya. Hidup begitu memang real lah kuliah, tapi tak harmoni lah. Jadi kita lebih banyak berkurang lebihnya. Wallahu alam. Dah kan? Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. 7 menit lagi kata apa? 7 menit lagi terus. Wala syira'ul adwiyati wa nahwi dzalika. Obat-obatan, ongkos dia berobat itu bukan termasuk daripada nafkah. Yang termasuk daripada nafkah itu makanan pokok, lauk pauk, untuk kebersihan dia, air janabah. Tapi untuk perobatan itu bukan kewajiban suami. Naam. Wa yajibu laha minan kiswati ma jarat bihil 'adatu fil badadi min thiyabil. Jadi sebutan nafkah di situ itu akan tercakup 3 benda. Nafkah biaya perongkosan, nafkah berarti juga tempat kediaman dan pakaian, al-kiswah. Wa yajibu minal kiswati, dan juga diwajibkan kepada suami daripada kiswah, daripada jenis pakaian yang layak dengan dia. Dan juga yang sesuai dengan musim dan keperluan. Musim panas, pakaian musim panas. Musim sejuk, pakaian musim sejuk. Nah, Min thiyabil badani wal farshi wal ghita'i wal wisadati. bisa ada. Jadi ada berapa? Satu untuk pakaian, kisah hamparan, pars hamparan, selimut, ghita, itu cadar ya. Sini sebut cadar kan? Cadar yang bantal lah. Sarung, sarung bantal. Cadar apa cadar? Hak tilam cadar. Hak bantal guling tuh sarung. Sarung bantal. Itu sebut dengan kita. Ya selengkapnya lah, tapi alah. Tuh meja itu enggak termasuk. Tak termasuk kewajiban. Supra makan, makan kita tahu ya, tak termasuk dalam kitab fikih. Kalau macam tu langsir pun tak termasuk, kursi tak termasuk, bunga macam ini tak masuk, terus semuanya tak termasuk. Susah hidup zaman kita sekarang kalau mau kita ikut ketentuan yang sudah ditetapkan, itu bukan harga mati, itu adalah ikut adat. Jadi sesuai dengan zamannya kitab itu ditulis pada masa itu, yang keperluan pada masa itu tidaklah sebanyak keperluan yang kita bukan zaman kita sekarang. Dulu mungkin ekon tidak ada sebutan, tak perlu ekon, tak perlu kipas. Zaman kita sekarang macam mana tidak perlu kipas. Kalau rumah tak ada kipas, kalau tak ada ekon masih oke lagi lah. Tapi kalau sampai tak ada kipas, di tempat seperti tinggal di Yaman, Afrika Selatan, panas begitu, masak kita di dalam. Tak payah digoreng, dah masak di dalam. Oke bang. Ala hasabi ma yaliku bi yasarihi wa ihsan.
yasari. Kiswah ala hasabi ma yaliku biyasari wa isari. Pakaian kepada istri ikut keadaan atau ikut kemampuan yang ada, ikut keadaan yang ada pada suaminya. Ala hasabi isarihi wa yasari, ikut mudah, kaya, raya dan susahnya. Jadi untuk orang susah ada jenis-jenis pakaiannya, untuk orang-orang yang berkelebihan pun juga ada jenis-jenis pakaiannya. Naam. Wa yajibu taslimun nafaqati ilaiha min awwalin nahari wa taslimul kiswati min awwalil fasli. Makanan napakah awal siang supaya dapat makan siang hari itu. Kalau terlambat ngasih makanan seharian di sini tak makan di rumah, masalah betul. Kalau mau berkirang macam tadi itu, awal siang sudah selesai salat subuh, serahkan. Ini beras, ini untuk lauk pauk, ini keju, ini kecap. Jadi semuanya sudah kita buku-buku dah masuk dalam plastik yang kecil yang per hari itu. Bagilah sebotol, ya Allah, kita habisi yang tu kata kecap bangau, kecap bangau. Kecap bangau yang kecap burung loh, burung. Bangau kan? Hah? Bangau, kecap bangau. Apalah kecap manis, kecap asin, kita apa? Bagilah sebotol, ya Allah, astagfirullahaladzim. Dah supaya lebih jimat ya, sebab aturannya situ cukup untuk per hari. Tapi kalau untuk kiswah daripada awal musim, maksudnya awal musim, kita ada 4 musim dengan sebutan yang berbeda. Musim panas, musim sejuk. Musim panas, musim dingin. 2. Ketiga, musim semi dengan musim runtuh. Musim semi sini sebut dengan musim bunga. Musim runtuh disebut dengan musim luruh. Itu ikut musimnya. Kalau kita sini kita tak ada musim sejuk, musim panas, jadi kita kasih baju yang fleksibel. Baju pakai musim untuk sepanjang musim. Tapi kalau di Arab tak boleh begitu. Dia Pakistan, karena sejuk, panas, sejuk. Arab Saudi pun lumayan, Mesir, kadang-kadang sampai 3-4 lapis masih kedinginan. Dan dinginnya di Mesir dingin yang menusuk ke tulang. Makanya kalau kita kurang hati-hati di sana, lepas 5-6 tahun Bali kena reumatik. Bali paru-paru basah dah. Apa sebut? Paru-paru berair. Kenapa? Karena kita anak remaja, malam-malam kita suka tidur asrama pintu buka. Nah, itu kalau di musim yang ada 4 musim tadi itu cukup bahaya tuh. Lebih elok dengan kita kepanasan, keringat keluar pada waktu kita tidur daripada malam. Angin malam kan kurang bagus. Jadi buka angin malam, buka tingkap, tidur. Memang udahnya kita tak pakai baju, tapi seolah nyaman tidur gitu. Tapi masalah dada kita. Salah. Jadi kawan-kawan dulu kalau pada waktu naik motor tidak cuma pakai apa? Baju, bukan baju training, sebut dengan baju, kami sebut pakai jas, pakai jaket, tapi juga letak akhbar. Kadang letak majalah di sini, baru tutup dengan zip. Naik motor, musim dingin, meleleh hingus sedang-sedang, tak terasa. Kalau musim panas kadang-kadang terasa darah keluar. Panas, sejuk. Di Madinah juga seperti itu. Nah, jadi untuk menyerahkan pakai musim sejuk, awal musim dingin. Untuk menyerahkan pakai musim panas, awal musim panas. Tapi kalau untuk makan minum keperluan harian, diserahkan pada tiap pagi. Nah, Fa in a'taha kiswata muddatin fabaliyat qablaha lam yalzamhu ibdaluha. itu hukum. Kita bagikan pakaian untuk musim sejuk, tapi belum habis musim sejuk, pakaian itu udah baliat, udah lusuh dah. Tak tahu dia macam, dia beda kita laki-laki. Kita pakai baju 3 kali, 3 hari sekali. Kita pakai baju 1 helai 3 hari. Kalau mereka pakai baju 3 helai sehari, dia 3 helai sehari. Kita 1 helai 3 hari. Asalkan sini kurang tak kotor lagi, pakai lagi. Perempuan pakai sekejap tadi itu dahor. Kalau dia asal keluar, dia ganti baju. Sabun, boros. Kemudian pewangi, boros. Elektrik karan, boros. Apalagi tenaga, boros. Mesin basuh, gregeg.
baru dipakai. Tak sampai 1 hari, kita pagi, petang, malam, besok pakai lagi. Perempuan yang namanya perempuan apa sebut wanita karir nyonya jet set disebut begitu, bukan genset, jet set. Itu mana ada kasut itu aja sampai lusuh. Orang bekerja kasut paling 2 minggu, sebulan ganti lagi. Kita kasut beli yang anti hujan. Hujan tak kisah BCK. Yang kita pakai itu kan. Coba yang jenis kulit kena air hujan tak boleh tahan. Kulit mahal harganya tapi tidak tahan dengan air hujan. Tapi plastik itu bukan sakat tidak tahan. Kalau dinyalamkan pun dia masih oke. Rendam ya, tak ada masalahnya. Nah, tutup sesuai di Bogor. Di sini yang negeri di tempat-tempat yang selalu hujan gunalah kasut yang anti hujan. Jadi tidak terkesan dengan air. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad amin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.